Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita bahas tentang berkenaan kali Idul Adha. Di antaranya adalah hukmul Jum'ati fi yaumil Id. Hukum sholat Jumat di hari raya. Baik hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Saat menikah, sampun tanggal 5 Zulhijjah 1446. Sehingga hari raya Idul Adha 2025 ini jatuh di hari Jumat tanggal 6 Juni. Dan sedaya, baik pemerintah, baik Muhammadiyah, baik Arab Saudi, itu semuanya sama. Hari rayanya sama, jatuh pada hari Jumat 6 Juni 2025. Jamaah ingkang minulya, hari raya jatuh di hari Jumat. Bagaimana kedudukan sholat Jumatnya? Baik hari raya itu Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Pendapat pertama, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat daripada Imam Malik, bahwa jika hari raya jatuh pada hari Jumat, sholat Jumat tetap wajib. Baik orang yang sudah melakukan sholat Id atau orang yang tidak ikut sholat Id, tetap hukum Jumat itu sama di hari selain hari raya, yaitu tetap wajib. Berdasarkan surat keumuman surat Al-Jum'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil di hari Jumat, bersegeralah kalian untuk menghadiri sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Di dalam ayat menika, ketika ada azan Jumat, kita diperintahkan untuk menghadiri sholat Jumat. Dan ini berlaku umum. Baik hari Jumat jatuh di hari raya, ataukah hari Jumat tidak jatuh di hari raya. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i. Dan menurut riwayat salah satu pendapat dari Imam Malik. Jadi Imam Malik ada yang mengatakan pendapat pertama, yaitu wajib.
Ada yang mengatakan seperti pendapat Imam Syafi'i, yaitu diberikan rukhsah bagi orang yang punya uzur. Nah, pendapat ini mungkin hampir sama dengan pendapat pertama. Mungkin uzurnya tidak begitu kuat. Pendapat ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari ketika terjadi hari raya jatuh pada hari Jumat, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah Jumat, ya ketika sholat Id, terus kemudian khutbah Jumat, beliau kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, inna hadza yaum. Manusia, sesungguhnya hari ini qad ijtama'a lakum fihi idan. Sungguh telah terkumpul dua hari raya. Faman ahabba ayyantadhirul jumu'ah min ahlil awali. Maka siapa yang ingin untuk menunggu sholat Jumat dari penduduk awali, yaitu penduduk pedesaan, penduduk dusun yang ya, dari pelosok, ketika hari raya itu mereka datang ke Madinah untuk ikut sholat Id. Maka selesai sholat Id itu Rasulullah mengatakan, jika kalian penduduk Al-Awali, jaraknya kurang lebih 5 kiloan dari Madinah, kalau ingin kembali pulang, silakan. Dalam arti berarti tidak sholat Jumat. Tapi kalau ingin menunggu di Madinah, pulangnya setelah sholat Jumat, ya silakan. Ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa sholat Jumat itu wajib, kecuali ada uzur. Dan uzur semacam ini. Dan ini uzur hampir sama dengan pendapat yang pertama, tetapi agak longgar. Kemudian pendapat yang ketiga, ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, Fatwa Arab Saudi, juga pendapatnya Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Jilid 3, halaman 66, bahwasanya bagi orang yang sudah sholat Id diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak sholat Jumat. Jadi tiang ingkang sampun sholat Id niku nek kepingin boten sholat Jumat silakan, tetapi sholat zuhur. Jadi sebagai gantinya sholat zuhur. Pendapat ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dianggap sahih oleh Albani, dan hadis-hadis semacam ini banyak sekali. Dari Abu Hurairah, Rasulullah dawuh, qad ijtama'a fi yaumikum hadza idan. Sungguh telah berkumpul di hari kalian ini. Hari ini telah berkumpul dua hari raya. Faman sa'a ajza'ahu minal jumu'ah. Siapa yang ingin untuk tidak sholat Jumat, maka sudah mencukupi. Sholat Id ini sudah mencukupi untuk tidak sholat Jumat. Dalam arti sebagai gantinya adalah sholat zuhur. Wa inna mujammi'un. Tetapi kami akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi Rasulullah berkhutbah, siapa yang ingin tidak sholat Jumat, silakan. Bagi orang yang sudah sholat Id, sebagai gantinya adalah sholat zuhur. Dan ini umum, dalam arti baik orang dari pelosok atau orang penduduk Madinah asli. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah dawuh, man sa'a ayyusolli falyusolli. Siapa yang ingin sholat Jumat, ya silahkan sholat Jumat. Dan yang tidak ingin sholat Jumat, ya silahkan tidak ingin sholat Jumat.
Kemudian di hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dianggap sahih oleh Albani, man sa'a ayyatiyal jumu'ata falyatiha. Siapa yang ingin mendatangi sholat Jumat, silahkan, hendaklah dia mendatangi sholat Jumat. Wa man sa'a ayyatakhallafa, dan siapa yang ingin tidak sholat Jumat, falyatakhallaf, maka hendaklah dia ini tidak sholat Jumat. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahwa ketika hari raya jatuh di hari Jumat, maka sholat Jumat itu menjadi gugur, tetapi sebagai gantinya adalah sholat zuhur. Jamaah ingkang minulya, fatwa Arab Saudi menambahkan bahwasanya orang yang sudah sholat Jumat itu diberi rukhsah untuk tidak sholat. Siapa yang sudah sholat Id diberi rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Tetapi kalau dia sholat Jumat itu lebih afdol. Ya, jadi ada tambahannya, kalau tidak sholat Jumat ya silahkan, tidak berdosa. Tetapi kalau ingin mencari yang lebih afdol kemudian sholat Jumat itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, siapa yang tidak sholat Id, maka sholat Jumat tetap wajib bagi orang tersebut. Jadi hadis-hadis keringanan sholat Jumat itu berlaku bagi orang yang sholat Id. Yang tidak sholat Id itu wajib untuk sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, hendaklah masjid yang biasa digunakan Jumatan itu tetap mengadakan sholat Jumat. Supaya apa? Pertama, orang yang tidak melakukan sholat Id sehingga dia wajib Jumatan, itu ada tempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan orang yang sudah sholat Id tetapi dia ingin mencari yang lebih afdol, yaitu sholat Jumat, ada tempat untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian yang keempat, bagi masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, barangkali ada, tetapi di daerah kita mungkin tidak ada, atau musola-musola yang memang tidak dijadikan sebagai tempat untuk sholat Jumat, maka tidak boleh mengumandangkan azan zuhur. Jadi yang boleh mengumandangkan azan zuhur di waktu hari raya jatuh hari Jumat itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Selain itu dilarang untuk mengumandangkan azan Jumat untuk sholat zuhur. Jadi nek kepingin azan ten musolae misalnya mboten usah speaker, nggih cukup nggih kali lisan biasa terdengar oleh sebagian yang ada di situ, sehingga ketika hari raya besok penyembelihan juga dilakukan hari Jumat. Bagi musola yang mungkin mengadakan penyembelihan kemudian ingin sholat zuhur tidak sholat Jumat, tidak usah mengumandangkan azan di speaker, cukup di biasa di tempatnya tanpa ada suara yang keras yang keluar dari musola tersebut. Jamaah ingkang minulya, kemudian kita disyariatkan untuk puasa 9 hari, tetapi yang paling utama adalah puasa Arafah tanggal 9. Jadi puasa 9 hari itu adalah tanggal 1 sampai 9. Jadi 1 sampai 8 itu puasa-puasa biasa, yaitu kita melakukan amal sholih berupa puasa. Sebagaimana boleh kita membaca Al-Quran, zikir sebagai bentuk amal sholih di 10 awal bulan Dzulhijjah, supaya mendapatkan fadilah amal sholih di 10 awal bulan Dzulhijjah.
Kadang-kadang sebagian orang salah memahami untuk mendapatkan fadilah amal solih yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah yang pahalanya bisa menandingi jihad, itu harus puasa 1 sampai 9 hari. Ini keliru. Jadi itu tiap hari, dalam arti tiap hari ada amal solih, nilainya seperti itu. Besok panjenengan, misalnya tanggal 1 panjenengan puasa, panjenengan angsal fadilah amal solih di 10 awal bulan Dzulhijjah. Atau panjenengan tanggal 1 Dzulhijjah panjenengan melakukan amal solih lintune mboten poso, panjenengan termasuk mendapatkan fadilah keutamaan amal solih di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi jangan kemudian ditafsirkan harus puasa, kalau tidak puasa dia tidak mendapatkan fadilah. Karena di dalam hadis itu disebutkan al-amalu sholihu fihinna, amal solih yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal solih ini umum, bisa puasa, bisa sedekah, bisa membaca Al-Quran, bisa zikrullah. Silahkan, kalau ingin dikerjakan semuanya silahkan, kalau ingin dikerjakan sebagiannya silahkan. Karena ini bukan hal yang wajib, hanya fadilah. Sehingga tetap mendapatkan fadilah melakukan amal solih di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jamaah ingkang mulya, mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.